Halo sahabat Protuner dimanapun kalian berada. Saat ini di hadapan saya ada satu unit Kawasaki Ninja 250 Fi lansiran 2014 yang baru selesai kita kerjakan. Modifikasinya apa aja akan kita jelaskan satu persatu ya. Nih, kita mulai dari sisi depan. Sisi depan saya mengganti sok depan. Sok depan ini saya mengganti dengan copotan Yamaha R1 yang model lama, karena di sini masih menggunakan tipe kaliper yang aksial dengan tipe upside down. Asnya terbilang cukup lumayan besar. Dan di sini saya membeli berikut dengan triple clamp bawah dan atas. Jadi hanya melakukan penyesuaian di as komstir di sini. Selebihnya saya menggunakan kunci kontak standar, speedometer yang masih standar, dan saya juga menggunakan lampu aftermarket Daymaker dengan tipe Spider berikut casing. Ini untuk casingnya di sini saya custom sendiri. Dan di sini untuk setang saya menggunakan setang dari Yamaha Bison 150. Dan untuk riser saya menggunakan dari KLX 230 yang tipe SE. Karena tipe SE itu menggunakan fat bar, jadi di sini kita menggunakan bushing lagi untuk supaya bisa menjepit dengan sempurna stang bison yang masih menganut diameter as 22 mm. Oke, sisi depan juga tidak semudah itu juga kita kerjakan, karena PR selanjutnya di sini kita harus menggunakan spakbor yang kita custom sendiri. Ini menggunakan material aluminium. Jadi kita di sini bisa dilihat di bracket-bracketnya menyesuaikan dengan bracket asli dari bawaan Yamaha R1. Dan di sini untuk as roda kita custom, karena di sini kita menggunakan tromol depan milik Ninja 150R yang model lama, yang di sini tetap kosong. Jadi menggunakan diameter yang besar, dan untuk cakram depan pun kita menggunakan milik Ninja 150R yang lama. Nah, karena itu masih menggunakan tipe jari-jari, kita mengkombinasikan tromol ini atau hub wheel ini dengan pelek 17 in dengan tapak 3,5 in. Sedangkan untuk roda sendiri kita menggunakan Sinco Big Block dengan ukuran 130/80/17. Nah, ini ban yang cukup populer di kalangan para modifikator. Jadi itu sisi depan, dan di sini kita masih menggunakan kaliper yang asli. Kaliper yang asli tapi kita kombinasikan dengan master yang asli. Di sini ada master aslinya, selang rem aftermarket, dan di sini ada lever yang aftermarket. Sedangkan untuk switch kita masih menggunakan yang asli. Nah, jika kita tengok di sini, nih, speedometer tampilan dengan masih menggunakan aslinya. Dan di sini ada sen yang menggunakan tipe N bar. Di sini sennya nyalanya di ujung. Nah, tuh. Jadi sennya nyala di kedua sisi. Oh ya, tadi saya lupa jelaskan juga bahwa suspensi depan sudah menganut full adjustable, baik bound ataupun reboundnya bisa di adjust secara manual. Oke, berlanjut ke sisi sini. Nih, sisi tangki ini kita membuat tangki ini dengan material aluminium. Jadi ini benar-benar sesuai dengan request dari konsumen yang meminta bentuk seperti ini. Ini kita bikin dengan material aluminium setebal 3 mm. Dan untuk di sisi atas ini kita masih tetap menggunakan tutup yang asli. Ini bisa kita lihat. Jadi salah satu kelebihan dari aluminium adalah kita bisa menggunakan tutup asli dengan ukuran yang sangat presisi. Nih bisa lihat ya. Tuh di sini tuh. Ini aluminiumnya, dan ini tutupnya, dan semuanya serba presisi. Dan di sini juga kita membekali tangki ini dengan sistem
overflow pipe di sini. Jadi kalau terlalu berlebihan atau ada air mengenang di sini akan terbuang langsung ke bawah. Itu dari sisi tangki. Lalu di sini juga kita menambahkan sistem rangka tambahan yang sistemnya knockdown. Ini berbahan material aluminium di sini nih. Jadi fungsinya ini juga untuk melindungi tangki ketika motor ini jatuh. Jadi lebih lebar daripada tangki dan ini bisa dicopot nih, ada bautnya. Jadi ini jujur saya terinspirasi dari Ducati Scrambler 400. Ini mirip banget di sini, cuman kalau punya Scrambler 400 lebih ke bawah gini sistem rangkanya. Kalau ini mengikuti alur rangka di sini. Sedangkan radiator saya masih tetap menggunakan yang asli. Mesin itu pun juga nggak banyak mengalami perubahan. Hanya sisi di sini ada air filter yang kita gunakan nanti menggunakan tipe open. Karena space di sini minim banget ya. Nih. Jadi modifikasi yang kita lakukan di rangka dari sini bisa dilihat nih. Ini rangkanya di sini menggunakan sistem yang knockdown. Knockdown ini bisa dicopot. Nih, ada bautnya. Jadi kalau kedua baut ini dikunci, ya dicopot, maka rangka belakang ini bisa dilepas. Jadi fungsinya suatu saat kalian bosen, pengen merubah konsep dari motor ini, itu cukup dengan mencopot baut ini dan kita bisa merubah konsep, bisa merubah subframe belakangnya dan kita menggunakan konsep yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terjadi crash atau tabrakan, di sini kerusakan yang ditimbulkan sangat minimal banget karena misalnya tabrakan bagian sisi belakang, maka bagian belakang aja akan rusak aja. Jadi bagian ini aja yang kita perbaiki. Jadi mainframe-nya tidak terlalu banyak mengalami kerusakan. Itu salah satu keunggulannya. Dan ini side cover. Side cover ini kita menggunakan material aluminium. Di sini juga kita menempatkan sebuah kunci untuk membuka jok. Ini jok. Jok ini di bawahnya menggunakan material aluminium. Di sini ada pengunci untuk mengunci ke sisi bawah dan di sini ada dilem. Dan ini ada spons dan saya menggunakan motif yang lurus di sini. Motif lurus ini supaya motor tidak terlihat terlalu gemuk. Di sini bisa dilihat penempatan dari baterai. Ini baterai kita tempatkan di sini dan sesuai dengan standar kita. Di sini juga sistem penguncian. Di sini karet-karetnya masih terpasang semua. Karena banyak modifikator yang menyepelekan sistem ini. Mereka membuat tangki dan memasang tangki tanpa menggunakan karet. Padahal ketika motor nyala, vibrasinya itu besar banget. Fungsinya karet itu adalah mengurangi vibrasi. Jadi vibrasi itu akan menyebabkan keretakan lambat laun ketika motor sering menyala dan getarannya terlalu tinggi. Jadi saya akan mengembalikan di sini, kita mengembalikan sesuai dengan standar kita, mengembalikan posisi ini, karet-karet ini sesuai dengan standarnya. Jadi ini untuk long life dan endurance daripada motor sendiri. Nah nih, di sini airbox tidak terlihat karena kita sudah menggunakan air filter yang tipe open dari brand yang berlabel Veroc. Jadi ini semuanya serba bisa dibuka, nih, dan semua piranti elektrikal semuanya terpasang rapi di sini ya. Dan di sini swing arm ini kita masih menggunakan aslinya. Swing arm kita menggunakan aslinya, cuman untuk menambah penampilannya agar terlihat lebih kekar, di sini kita menambahkan seperti kondom arm yang terbuat dari aluminium di sini. Jadi tampilan agar lebih kekar. Dan ketika kita beralih ke sisi belakang ini sebenarnya saya masih menggunakan velg yang asli. Di sisi hub wheel sini, ini hub wheelnya menggunakan yang asli ini. Bisa dilihat. Oke, nih.
Ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah velg asli dari Ninja 250. Cuman saya potong bagian luarnya, bagian spoke-nya, dan saya lubang-lubangin di sini dan sehingga dia bisa menggunakan tipe jari-jari. Sedangkan untuk velg belakang kita menggunakan tapak lebar selebar 4,5 inch. Dengan kombinasi ban, ini bannya masih sama dengan yang depan, yaitu Shinko dengan ukuran 150/17 inch. Masih sama, tipenya tipe big block. Jadi memang aliran motor ini adalah scrambler. Jadi kita masih menggunakan ban yang semi track dengan posisi stang yang tinggi dan posisi riding yang santai. Oke, berlanjut ke sisi gear. Sisi gear ini kita masih menggunakan produk daripada Ninja, cuman versi aftermarket. Di sini kita menggunakan ukuran yang lebih besar karena kita menggunakan ukuran ban yang lebih besar. Jadi kita membutuhkan akselerasi yang lebih baik. Penggantian gear yang dengan ukuran yang lebih besar juga menuntut penggantian rantai yang lebih panjang. Dan ini kita sudah mengganti dengan rantai yang aftermarket dengan ukuran 520. Dan di sini bisa kita lihat penampakannya. Jadi seperti ini. Di sisi lain kita masih membutuhkan footstep untuk pembonceng. Jadi di sini ada boncengers. Ini ada footstepnya, kita bikin sendiri di sini. Dan untuk footstep untuk pengendara kita masih menggunakan aslinya. Jadi untuk konsep scrambler dengan kombinasi footstep asli daripada Ninja 250 Fi masih oke. Dan kita berlanjut ke sisi bagian sini nih. Berlanjut ke sini. Jadi untuk knalpot kita masih menggunakan produk aftermarket yang kita bikin sendiri. Di sini juga kita bisa melihat cakram dan kaliper masih menggunakan original Ninja karena kita memang menggunakan hub wheel daripada Ninja yang original, jadi nggak banyak mengalami perubahan di sini. Jadi bannya cukup simple banget di sini ya, nih. Dan di sini juga tetap ada rangka pelindung ala Ducati Scrambler 400 nih. Nah di sini juga ada kaliper yang asli nih. Nah, kita beralih ke posisi sini. Jadi penempatan rangka tambahan di sini sejatinya Ninja itu ada di sini, tutup radiatornya ada di sebelah sini. Jadi tutup radiator ada di sebelah sini dan di sini ada termostat dan di sini ada selang radiator menuju ke pipa di dalam. Jadi untuk mempermanis tampilan, kita memindahkan posisi tutup radiator di bawah tangki sini. Jadi di sini pipanya kita belokin dan kita di sini sedikit memotong rangka. Jadi di sini terlihat rapi, tidak ada tutup radiator. Cuman konsekuensinya kalau kalian ngisi radiator agak sedikit ribet karena harus ngangkat tangki, ngisi airnya dan kemudian melihat apakah ada gelembung-gelembung atau enggak. Oke, bicara soal clear yang kita pilih adalah warna hijau dengan perpaduan striping putih dengan simbol Kawasaki di sini dan di sini ada Ninja 250. Ini atas permintaan dari owner yang memang masih pengen menunjukkan identitas daripada Ninja 250 di motor ini. Dan warna hijaunya pilihannya adalah warna hijau dop dan putihnya juga ada dop. Dan itu agar tampil lebih menarik, di sini akan dikombinasikan dengan clear warna hitam glossy untuk sekujur rangkanya. Dan kalian pasti penasaran dong, suaranya seperti apa, ketika dinyalakan seperti apa. Nah ini sekarang saya nyalakan. Jadi kalau di switch on, lampu depan tidak langsung menyala sesuai dengan Ninja yang original. Ketika magnet berputar, ada sensor dari pulser yang mengirim sensor ke relay yang ada di bawah jok tadi untuk menyalakan lampu.
Itu tadi serangkaian modifikasi yang sudah kita kerjakan di Ninja 250 Fi lansiran 2014 dari konsumen kita dari Pulau Flores, yaitu dari Labuan Bajo. Salam Bang Imran, semoga sanggup menyenangkan hati Bang Imran, dan dalam waktu dekat kita akan mengirimkan motor ini, dan semoga motor ini bisa digunakan untuk aktivitas sehari-hari Bang Imran yang ada di Labuan Bajo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng untuk notifikasi sehingga kalian nggak ketinggalan di video-video selanjutnya. Sampai ketemu ya di video selanjutnya.